kita akan masuk setelah program semester, kita masuk ke analisis KKM. Jadi untuk analisis KKM ini dilaksanakan setiap semester. Jadi analisisnya harus dianalisis setiap awal semester. Silahkan dibuka formatnya Ustadz Ustazah yang sudah mendownload. Ini format analisis KKM. Ini ada format umumnya. Di bawah sini ada 3 sheet. Ya, ini format umum. Kriteria ketuntasan minimal. Jadi yang kita nilai itu ada kompleksitas, daya dukung, dan intake. Kompleksitas dan analisis ini setiap indikator. Kemudian nilai KKM masing-masing indikator kita rata-ratakan, ada namanya KKM-KD. KKM-KD itu menjadi KKM mata pelajaran. Jadi nanti di sini juga kita bisa melihat berapa KKM-nya setiap KD. Standar minimal untuk siswa-siswa kita supaya dia bisa mencapai nilainya. Kemudian akan kita jadikan standar adalah KKM MAPEL. Ini KKM semester yang lalu. Ini kelas 8 semester ganjil, tahun ajarannya kita ubah. 2020-2021. Kemudian kompetensi intinya tetap. Kemudian tanggalnya jangan lupa diedit dulu. Untuk analisis KKM kita pakai tanggal hari ini saja, 10 Juli 2020. Jadi yang butuh kita siapkan untuk analisis KKM ini yang pertama, karena ada 3 aspek yang harus kita nilai, yaitu kompleksitas. Kalau kompleksitas inilah yang kita musyawarahkan. Karena untuk daya dukung dengan intake itu sama untuk seluruh indikator. Ini yang dilihat adalah satuan pendidikan dan pendidiknya. Kemudian intake ini adalah kemampuan siswa. Ini diambil dari nilai rata-rata rapor semester yang lalu. Sebelum kita edit indikatornya, sekarang daya dukungnya itu diambil dari mana? Ini daya dukungnya. Jadi di bawah itu ada perhitungan nilai daya dukung. Di sini saja kita input. Jadi di atas itu akan menyesuaikan. Jadi nilai rata-rata untuk IPA semester yang lalu. Saya buka dulu data intake. Jadi nilai rata-ratanya kita ambil berarti nilai kelas rata-rata untuk kelas 8, intake-nya itu untuk IPA 84. Jadi kemudian daya dukung ini otomatis di atas ini akan berubah. Jadi untuk pengeditan intake dan daya dukung kita input di sini saja. Tidak perlu diinput satu persatu di atas kolomnya, itu akan menyesuaikan. Kemudian untuk daya dukung itu dilihat dari nilai UKG guru, ada rasio rombel, di sini ada akreditasi sekolah, kemudian standar SAPRAS. Akreditasi kita itu 89, jadi ini tetap angkanya 89. Di nilai standar SAPRAS di MP kemarin, rasio rombel kita 100, karena rasionya sudah pas. Kemudian ini UKG, ini masih satu guru ini yang kami masukkan. Ini yang dimasukkan adalah IPK. Kalau yang saya masukkan ini adalah IPK guru. Ini bisa kita buat kolom baru di sini supaya tersini ini analisisnya. Ini bisa kita tulis daya dukung guru 1, guru 2, guru 3 dan seterusnya. Kalau ini 3 guru saja. Oke, di sini kita masukkan dulu nilainya, kemudian sisa kita di sini UKG atau IPK. Kita rata-ratakan saja sama dengan average kita. Ini masih error karena ini kosong. Saya tulis dulu untuk IPK saya di sini. 3, dikali 100. Ini dikasih skala 100, diubah IPK-nya. Oke, saya ubah dulu untuk. Jadi ini karena hanya 3 guru, berarti 3 guru saja kita input.
Oke, sudah ada. Ini jadi nilai rata-rata siswa semester lalu 84. Kalau siswa baru nanti ada nilai tes atau nilai rata-rata rapornya yang kita input. Kemudian daya dukungnya berdasarkan akreditasi sekolah, UKG guru, kemudian rasio rombel. Jadi ini sudah ada, daya dukungnya 93. Di sisa ini yang perlu diingat, Ustazah, ini kompleksitasnya. Untuk penginputannya sebentar, untuk kompleksitas tinggi itu 50 sampai 65. Jadi tidak ada yang di bawah 50. Kemudian untuk yang sedang itu 66 standarnya. Jadi mulai untuk yang tinggi mulai 50, yang sedang 66, kemudian yang kompleksitas rendah, maksudnya agak mudah itu 81. Jadi kita sisa edit kompleksitasnya. Jadi otomatis ini nilainya kita hapus dulu. Jadi untuk kompleksitas itu adalah judgement personal guru. Jadi masing-masing guru yang menilai lewat MGMP. Yang penting guru IPA itu bisa berpartisipasi untuk menentukan nilai kompleksitas. Sekali lagi untuk kompleksitas tinggi startnya angka 50. Untuk kompleksitas sedang itu startnya itu 66 tadi. Kemudian untuk yang kompleksitas rendah itu startnya 81. Jadi ini karena jumlah indikatornya tidak sama. Jadi indikatornya, karena KD-nya tetap tidak perlu saya hapus KD-nya, cukup indikator saja. KD tidak mengalami perubahan. Jadi ini mudahnya kalau kita sudah pernah menginput KD di analisis KKM yang kita edit sisa indikator. Kita akan masuk ke silabus dulu. Kita ke KD yang pertama. Menganalisis gerak pada makhluk hidup. Ini sudah rata-ratanya ini dibawa. Kita buka dulu silabus. Oke, kita ke KD yang pertama. Untuk cara menginput masuk untuk kopinya supaya lebih cepat. Ini ada 3 KD untuk KD 31. Seperti ini saja untuk kopinya. Kita langsung copy seluruhnya. Ctrl C. Kemudian masuk tadi ke analisis KKM. Di sini 31 ada 3 KD tadi, kita sorot baru kita paste. Oke, akan langsung masuk seperti ini. Ini sisa kita edit lagi. Itu difilter lagi nih. Kasih urap. Oke. Otomatis ini hanya 3 kali ini dihapus. Ini jangan lupa diubah saja karena hanya 3, jadi hanya sampai E19. Kemudian ini kita hapus. Sekarang kita analisis per KD saja, kemudian saya copy dulu untuk yang 41. Setelah di copy langsung saja kita bahas berapa angkanya, kompleksitasnya. Jadi ini juga berdasarkan pengalaman mengajar kita kemarin untuk penginputannya. Oke, sekarang yang pertama untuk indikatornya, silahkan kita tetapkan dulu kompleksitasnya, dia masuk tinggi, sedang, atau rendah. Untuk peserta didik memahami keterkaitan antara rangka, sendi, dan otot. Ini kemarin
apa istilahnya, hubungan kerja antara rangka, sendi dengan otot. Bagaimana kompleksitas sedang? Iya, sedang. Kalau sedang itu kita nilainya mulai dari angka 66. 66 sampai 80. 70, oh iya, 70 boleh. Silahkan dilihat di chatnya. Alhamdulillah ini sudah ada angkanya. Perlu diperhatikan ini KKM-nya. Diperhatikan ini nilai rata-rata dari semua ini. 67, 62 diperhatikan. Jadi jika ada kolomnya nanti hilang satu, perhatikan ini pengeditannya. Atau begini, saya hapus dulu ini untuk perhitungan KKM di sini. Kita hitung ulang. Kita sama dengan buka kurung ini ditambah ini ditambah, jadi seluruh KD-nya kita input, ini ditambah ini tambah ini, kemudian tambah ini, kemudian kita balas kurung dibagi, ini kita hitung berapa semua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 Ustaz saya kemarin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh iya, 14, ada 14 KD dibagi 14, enter. Oke, sekarang alhamdulillah kita sudah sepakati. Sebelum lanjut, ini sekedar sharing umum saja. Sekali lagi nanti bagaimana dalam proses menilai anak-anak kita. Jadi dalam sistem penilaian, KKM inilah yang menjadi acuan penilaian. Jadi KKM yang kita susun menjadi acuan. Setiap mengajarkan satu KD kita harus lihat dulu. Jadi KKM standar kita tadi, standar kelulusan secara MAPEL, yaitu 78 untuk hasil analisis ini. 78. Kemudian setelah ditetapkan ini, perhatikan dengan baik predikatnya. Jadi predikat cukup itu 78. Kemarin di pelatihan kami sudah sampaikan. Untuk baik kita harus mulai dengan angka 85. Jadi kalau anak-anak mengumpul tugas, ingat 80 itu masih C. Kalau kita sudah anggap baik tugas-tugasnya, maka berikan nilai 85 minimum. Kemudian kalau sudah sangat baik itu 93. Jangan sampai kita beranggapan 80 itu sudah baik, 80 itu masih cukup. Ya, masih cukup. Ya, silahkan Ustaz. Intervalnya Ustaz, interval. Ya. Iya, ini yang ini Ustaz. Iya. Ya, ini. Ini diambil dari mana nilainya? Ini intervalnya Ustaz, misalkan KKM-nya 78. Maka yang pertama kita tetapkan interval C di sini langsung terinput. Makanya ini tulisan batas bawahnya langsung ini 8. Ini C Ustaz, ini standar C. Berarti di bawah 78 itu D. Ini langsung terisi Ustaz. 0 sampai 77. Makanya ini saya tulis 0, ini Ustaz rumusnya di atas. Ini 77. Ini B, ini kan kurnya B86 kurang 1. Itu langsung D, di bawah 77 langsung D. Kemudian ini start C. Kemudian bagaimana kita menetapkan interval? Ini ada interval nilai Ustaz. Ya. Ini dibulatkan 7. Interval itu didapat dari nilai maksimum dikurangi KKM dibagi 3. Karena kita ingin menetapkan 3 interval di atasnya. Oh, dibagi 3. Jadi itu interval ya. Jadi nilai maksimum nilai maksimum dikurangi KKM baru dibagi 3. Hasilnya ini 7,4. Nilai maksimum itu kan 100. Itu 100. Iya, kan 100. Oh iya. Itu mungkin untuk intervalnya. Ya, syukran. Ini susah diedit ini.